Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Scoopy Donat tahun 2017-2018 adalah perkiraannya. Nah ini yang punya motor yang kita bongkar kemarin yang kehabisan oli, motor Soul GT 115. Jadi motor Soul GT sudah selesai dibawa pulang. Ini masuk lagi kepunyaannya Scoopy, Honda Scoopy nih. Ini dengan kasus yang berbeda. Ya intinya kayak gini. Motor itu keluar, diambil, motor ini masuk, masih punya satu orang. Nah, ya. Ini masalahnya yang punya motor tidak menyaksikan proses pembongkarannya ya. Ini yang punya motornya langsung diambil, langsung pergi lagi, langsung pulang karena motor ono dipakai, motor ini masuk bengkel. Jadi gitu. Motor yang satunya yang kemarin diperbaiki, yang ini masuk bengkel karena dua-duanya juga ini sangat penting. Kalau misalkan dua-duanya masuk ke bengkel, otomatis untuk transportasi ya tidak ada kendaraan. Jadi masuk satu keluar satu. Jadi setiap servis itu kayak gitu. Saya kira kemungkinan ya. Nah, di sini permasalahannya ada kebocoran oli di bagian area CVT dan di bagian area di paha rem di sini. Ini sekalian juga mau bilangnya ganti oli mesin, ganti oli gardan, sekalian servis yang bocornya nih. Nah, ya, jadi yang punya motor nunjuk di bagian sini, ada kebocoran di bagian sini nih, ada kebocoran, oke? Nah, untuk penganalisaan, kira-kira bocor ini berpusat dari mana nih? Ya, kita coba prediksi. Cara prediksinya kayak gini. Set, kok kameranya buram perasaan? Nih untuk cara prediksinya kayak gini. Kurang terang mungkin. Nah, cahayanya terangin. Nah, untuk prediksinya kayak gini. Di sini karena ada dua permasalahan. Ya, bocor kayak gini kalau bocornya di bagian sini. Satu, dari seal as roda. Yang kedua, kebocoran dari area bak CVT baik di bagian seal kruk as maupun di bagian seal as puli di sini. Ya, jika ada kebocoran dari seal kruk as dan seal as puli di dalam CVT, ini akan keluarnya ke sini. Ya. Akan keluarnya ke sini. Kalau ada kebocoran dari seal roda, ya, seal as roda di dalam, ini akan ke sini keluarnya. Bocornya pasti basah di sini. Ya, basah di sini. Dan jika ada kebocoran dari mur atau baut pembuangan oli gardan atau tempat memasukkan oli gardan, ini akan menetes dari sini. Ya. Nah, setelah kita analisa, kita prediksi nih, kemungkinan besar ini kebocoran dari sini. Masuk logika ya. Nih, kebocoran dari sini yang berpusat adanya kebocoran di bagian seal kruk as atau di bagian as puli karena kita belum perkecil masalahnya. Kalau misalkan diperkecil harus buka di bagian bak CVT. Nanti ketahuan kebocorannya apakah dari seal as puli belakang atau dari seal kruk as. Nah, kalau misalkan nih lagi secara globalnya, jika ada kebocoran dari as puli belakang dan seal kruk as, ini akan kebocoran ke sini. Keluarnya ke sini. Ya, kalau ininya sudah terbuka di sininya, tutupnya karetnya, ini akan bocor ke sini, ya, bocor ke sini dan keluar ke bagian sini. Ya, saat motor dikendarai, otomatis ada angin yang ke belakang, kebocoran dari sini ini akan lari ke sini, mincrat ke sini, set ke sini. Ya, kalau misalkan ada kebocoran dari seal as roda atau dari pembuangan oli gardan, ini nggak bakalan ke depan ke sini larinya, nggak bakalan. Ya, kalau kebocoran dari sini pasti larinya ke sini ke belakang. Ya, jadi untuk sementara saya kira ini permasalahannya bukan di bagian seal as roda dan bukan di bagian seal, maksudnya bukan seal di bagian baut pembuangan oli gardan, bukan dari seal as roda dan bukan dari pembuangan oli gardan. Oke, coba ya rada kencengan sampai select ya. Ya, kita coba nih. Untuk prediksi sementara nih, kencengan select lah. Page, hijina. Nah, berarti kenceng. Nah, untuk di bagian pembuangan oli gardan dan untuk memasukkannya oli gardan di sini nggak select, jadi kenceng.
Kalau misalkan dari as roda, ini akan menetesnya dari sini. Paha rem pasti basah di sini. Paha rem basah dan kabel rem basah. Sedangkan ini kering, no. Paha rem kering, kabel rem kering. Dan kita lihat di sini ada basah-basahan, berarti kotor yang ke bagian sini, basah oli yang di sini, ini dari sini. Ya, tertiup angin lari ke belakang. Kalau dari sini lari ke depan nggak mungkin, ya, secara logika tidak masuk akal. Jadi ini permasalahan saya kira di bagian area CPT. Sekarang kita buka di bagian area bak CPT. Kita perkecil permasalahannya, bocornya berpusat dari mana. Buka aja sekelilingnya pakai kunci 8. Beratnya 10, kepalanya 8. Ya, kenapa kita videokan yang punya motor ini supaya melihat tuh. Jadi apa saja permasalahannya yang diperbaiki di mana saja tuh. Ya, bisa teman-teman lihat kayak dibuka. Tuh. Basah. Tuh. Basah oli sampai ke depan ke sini. Tuh, ya. Ini di bagian area CPT tuh. Sekarang buka. Kunci yang depan kunci 22, yang belakang kunci 19. Ya, kita lihat nih, kita perkecil sekecil mungkin masalahnya, kebocorannya dari mana. Apakah dari as puli belakang atau dari seal truk as. Tuh. Tuh, agak dikusut. Nah ya, tuh. Kalau dari seal ini, bisa teman-teman lihat. Kalau dari seal as puli belakang ini rasanya nggak mungkin. Karena kalau ada kebocoran dari seal as puli, ini bukan kayak gini. Di sini pasti ada jalan bekasnya, netes ke sini, ngalir. Tuh. Nah, ini pusat permasalahannya, bocornya dari seal ini. Seal kruk as. Kita zoom tuh. Jadi ketahuan kebocorannya tuh. Kalau misalkan ada kebocoran dari seal belakang maupun seal depan, ini ketahuan bekasnya tuh. Bekas ngalirnya. Bekas oli ngalirnya tuh bersih. Berarti dia sampai menetes ke sini. Ini bukan rembes-rembes lagi nih mau bocor. Beda ya kalau rembes dengan bocor. Kalau rembes dia cuman kotor sekelilingnya doang. Kalau bocor ya netes kayak gini tuh. Nah, ini pertanyaannya, kenapa keluarnya ke sini? Keluarnya ke sini. Kenapa keluarnya ke belakang ke sini? Karena ya, posisi kruk as dan posisi CPT bagian belakang, nih, bagian area CPT nih. Area CPT depan dan area CPT bagian belakang, ini datarnya tinggi, datarnya rendah. Jadi kalau ada cairan, entah cairan apa saja, kalau di sini ini oli. Ya, setiap yang benda cair dari posisi yang tinggi dia akan turun ke posisi yang rendah. Ya. Bocor di sini turun ke sini, set. Setelah ke sini, dia tertiup angin menyiprat ke bagian sini. Ya. Jadi ini permasalahannya cuman di bagian seal kruk as untuk yang bocor, ya. Di bagian seal kruk as. Nah, untuk selanjutnya kita cek saja nih di bagian roller. Tuh. Ini pasti nggak enak nih jalannya juga. Nih, kita lihat rollernya tuh, parah tuh. Tuh. Ya, di bagian rollernya parah banget. Tuh. Sampai terkelupas kayak gini. Rollernya. Tuh. Yang ini gepeng. Yang ini sampai terkelupas satu. Nih ya. Kalau sampai terkelupas sampai kayak gini, ini roller harus diganti, wajib diganti. Ini juga bekasnya kemakan tuh. Nih, ini juga kemakan dalam satu. Kalau yang ini normal, nggak kemakan di bagian lumah rollernya. Kalau ini kemakan satu tuh kemakan.
Ya, ini mau diganti atau gimana, nanti kita konfirmasi lagi ke yang punya motor mau diganti atau kita akalin. Kalau diakalin kita dikerok di bagian sini satu nih, satu aja, karena yang lainnya masih bagus. Cuman permasalahan di bagian sini saja. Kalau di bagian bosingnya ini aman, nggak ada sepas ya, nggak ada space, ada sedikit tidak masalah, segini masih layak digunakan. Cuman permasalahan ini nih di bagian lumah roller. Kalau misalkan di bagian sini tidak dilembutkan lagi, tidak dikerok lagi, mau Anda ganti beberapa kali pun di bagian roller, pasti habisnya cuma satu. Yang sebelah sini habisnya. Nih, ya, habis satu sebelah sini pasti. Habis satu. Jadi yang 5 dia habisnya rata, yang satu ini habisnya ngelebihin duluan. Habis kayak gini. Ini akibat sudah ketahuan geredak angkatan awal, jeng. Ini dibiarkan. Jadi besi logam bergesekan dengan aluminium lumah roller, ya kalah aluminium lumah roller tuh. Ini juga besinya kena tuh. Tuh, lumah rollernya. Rollernya. Ini kemakan di bagian lumah roller. Ini mau diganti apa enggak? Kalau mau diganti disarankan ini menggunakan yang original. Kalau menggunakan yang KW, produk-produk yang KW percuma ya, apalagi Honda, cuman Honda merek doang. Ya, dalamannya KW, percuma, tidak akan awet, paling kepake sebulan. Kalau motornya aktif langsung longgar lagi di bagian sini. Ya, jadi disarankan kalau diganti menggunakan yang ori. Oke. Masih bagus. Biasanya kalau sampai rollernya gundul peang kayak gitu, sampai besinya kena, biasanya ininya juga kemakan. Tapi alhamdulillah di bagian camnya juga aman. Camnya aman, tidak kemakan. Biasanya kalau terlalu lama ini akan kemakan dalam. Di bagian sininya juga. Untuk nyari alat ini yang ori susah, kalau yang KW resikonya nggak awet. Ya, ini harganya paling yang ori ini 45 ribuan atau 50 ribu, sebab beda tempat, beda harga ya. Untuk pasarannya. Nah, selanjutnya kampas ganda. Kampas ganda ini sudah retak-retak. Kampas gandanya sudah retak. Tuh, retak-retak. Ini terserah udah tipis juga. Kalau untuk yang normal nih, jadi besi di bagian rumah kampas ganda di sini, ya. Tuh, sama kampas ganda ini lebih tinggi kampas ganda segini. Yang normal. Kalau ini sudah kampas ganda sudah lebih rendah daripada besi ini tuh. Ini menandakan kampas ganda sudah tipis. Dari fisiknya juga sudah tipis banget dan udah retak-retak kayak gini. Dan juga kotor banget nih, teman-teman. Ini dakinya tebal sekali nih. Tuh. Tuh. Ya, kotorannya. Ini pasti geredek motornya juga, nggak enak. Kurang tenaga tuh. Tuh, ya. Tuh. Debunya. Ini terserah mau diganti atau gimana, nanti kita konfirmasi. Pokoknya ini masalahnya pibel dulu nih, pibel lihat. Kalau pibel ini masih bisa digunakan lah, masih aman tuh. Belum ada retak-retak, ada retak-retak cuman sedikit, masih bisa digunakan. Ini masih yang ori modelnya. Nah, ini masalah utamanya yaitu bocor, dan ketambahan masalah yang kedua yang harus diganti, diperbaiki ini. Roller ini terserah mau diperbaiki atau mau diganti. Kalau di bagian kampas ganda ini sekedar pemberitahuan saja, terserah yang punya motor mau diganti apa tidak, terserah mangga. Yang penting kita sudah kasih tahu. Oke. Masalahnya. Bebel bagus kan ya? Oke, ya. Ini kita cuci, kita bersihkan. Setelah bersih lanjut ke proses pemasangan. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke proses pemasangan. Untuk semua komponen yang sudah kita buka tadi, ini sudah kita bersihkan, sudah kita cuci semuanya. Seal kruk as sudah dilepas. Ini semuanya di bagian bak CVT-nya juga sudah bersih. Puli belakang dan yang lain-lainnya sudah bersih. Ini kampas ganda, semua komponen-komponen yang lainnya sudah kita siapkan, yang mesti harus diganti karena kita dapat informasi dari yang punya motor. Setelah kita informasikan ke yang punya motor yang rusak di bagian mana saja, kata yang punya motor sekiranya yang perlu diganti, ganti aja. Ya, oke. Ini spare part sudah kita siapkan. Nih. Di bagian filter udara ini kotor parah tuh. Ya, kemungkinan ini udah lama banget ini, tuh.
nggak pernah diservis, mungkin motornya jarang. Kampas ganda tuh, ini rollernya tuh kelupas. Nah untuk di bagian oli, ya, oli saat kita kuras tadi olinya cuma sedikit, ya, olinya cuma sedikit, paling ada 400 milian, jadi kurangnya banyak. Mana tak kayak urut nak ini ditaburkan ya. Jadi olinya cuma ada sedikit, ya. Jadi kita informasikan ke yang punya motor, ini jangan terlalu lama untuk proses penggantian oli. Ya, untuk akuratnya 2000 km atau 2500 km harus ganti. Ya. Jangan kelamaan, nanti resikonya fatal. Kalau kehabisan oli, kekeringan oli bisa turun mesin nantinya. Oke. Lanjut kita pasang rakit di bagian kampas ganda dulu lah. Ini kampas ganda bekasnya udah tipis banget tuh. Nah, untuk kampas ganda nih. Kampas ganda sudah kita siapkan. Kita gunakan kampas ganda ini silau banget di sini. Geser ke sini. Ya. Jadi kita gunakan kampas ganda yang kode partnya K44. Yang asli K44. Karena kalau sebenarnya ini harusnya menggunakan K16 kode partnya. Untuk Scoopy Donat tahun 2017-2018 18-an itu K16. Nah, di sini kita gunakan K44. Kenapa kita gunakan K44? Untuk mencari spare part K16 di sini susah, sudah coba kita nyari susah, nggak ada. Dan di kita adanya K16 tapi yang KW di dalam. K16 yang KW, daripada menggunakan kode part K16 yang KW, lebih baik kita gunakan K44 yang original, karena resiko yang KW nantinya biasanya lepas di sininya nih. Ininya ngoplok kampasnya. Kalau yang ori nggak kuat, yang ori kuat. Kalau yang KW nanti resikonya kayak itu, ini sok lepas. Dan juga angkatan awalnya bisa geredek. Kalau ini yang keramik. Kalau yang KW. Jadi kita gunakan K44, ada sedikit perubahan ya kalau menggunakan K44. Sedikit perubahan, kayak ini kan 16 nih tuh. Ya, untuk beratnya ini sama, nggak jauh beda. Nah, untuk kelebaran di bagian sini juga, kalau K44 nih agak sedikit lebar sedikit nih tuh. Tuh ya, agak sedikit panjang lah. Jadi lebih mencengkram, lebih ngegigit ke bagian mangkok gandanya. Nah, untuk pemasangan K44 di sini ada sedikit gerinda di bagian sini nih, sedikit. Nih. Nah, kita ratakan. Ini kita contohin K44 yang sebelum kita gerinda. Ini K44 yang sebelum kita gerinda, tapi ini bukan yang ori ya, yang KW. Kalau ini yang ori nih. Beda dari kampas gandanya juga, dari bahan besinya juga, dari bahan aluminiumnya juga beda tuh. Nih, kalau K44 yang belum kita gerinda, di sini ada benjolan nih. Tuh. Ya. Nih, timbul. Ini digerinda. Ih, silo banget nih. Silo. Nah, ini digerinda. Set, diratakan. Tuh, dihabisin. Diratakan. Kalau tidak diratakan, untuk masang ke bagian sininya nanti ke sininya klep pasang sikunya, nanti untuk pemasangan pin di bagian sininya nggak muat, nggak pas. Kameranya tidak fokus, Brad. Nah, tidak kameranya. Nah, ini tadi nantinya nggak masuk kalau nggak digerinda ke sini klep. Ya. Lebih tinggi. Nih, kita ukur pakai sigmat. Kalau yang K16 nih, ukur dari sini. K16 tuh 19 mili kurang dikit, 19 mili, 18,9 mili kurang lebih lah. Kalau K44 nih, ini yang sebelum digerinda. Tuh, jadi 20 mili. Bedanya 1 mili lebih. Ya. Jadi kita gerinda yang K44 yang ori ini, kita gerinda, kita samakan jadi tuh 19 kurang sedikit 18,9 mili ya. Tuh. Jadi kita samakan dengan kepunyaan K16. Kalau teman-teman tidak mempunyai sigmat, bisa teman-teman ininya aja nih, pentolannya. Pokoknya pentolan ini diratakan aja, selet. Diratakan dengan yang ini. Kayak gini contohnya nih tuh. Oh, kayak gini diratain. Oke. Ini PNP bisa pasang setelah digerinda ya. Oke, lanjut kita pasang.
Kita pasang bantalan kampas ganda di sini. 1, 2, 3. Ini kameranya sudah minta diganti. Kurang fokus, harus difokusin. Biasanya enggak harus difokusin, dia fokus sendiri. Ini pakai setempet. Kita menggunakan setempet kepunyaan Yamaha. Ya, kenapa kita gunakan kepunyaan Yamaha? Karena lebih banyak diameternya. Kalau punya Yamaha, kalau punya Honda cuma ada 1 wadah doang. Ini pakai Yamaha. Yang penting setempet yang dikhususkan untuk di bagian area sepiti, pakai setempetnya. Ini kita kasih setempet di bagian as sini. Ini penting karena di sini sistemnya bergerak. Kasih setempet, dan di bagian bantalannya juga sedikit aja, jangan banyak-banyak di bagian bantalannya. Nah, sekarang pasang. Ini syaratnya harus longgar kayak gini tuh. Kalau nggak longgar nantinya geredek. Semuanya harus longgar. Tuh. Tuh, harus longgar. Pasang, ceklek. Setelah kayak gini pasang per. Nah, untuk pemasangan per, ini per ada yang panjang dan ada yang pendek. Tuh, panjang, pendek. Yang panjang letaknya di sini nih. Tuh, semuanya. Yang panjang letaknya di sebelah sini. Selok. Yang panjang letaknya sebelah sini. Nah, untuk pemasangan di sini, ini menggunakan apa saja ya, yang runcing kecil. Untuk masang di bagian sini, ini cungkil. Ini mudah. Injak pakai kaki, tarik. Set, dorong, cekluk. Semua, satu lagi, set, dorong. Cekluk. Tuh. Dorong. Cekluk. Nih, setelah masuk kayak gini, nih ya. Ini pasang sikunya segitiga kampas ganda. Pemasangan segitiga kampas ganda, di sini ada yang runcing dan ada yang tumpul. Yang tumpul letaknya di bawah, yang runcing letaknya di atas. Selok. Nah, kalau pakai tangan kayak gini, ini susah, belum masuk, jadi kita pukul pakai kunci 8 yang bolong. Jangan sampai terpukul di bagian sininya nih. Kalau terpukul di bagian sininya, nanti untuk pemasangan pin di bagian sini, penguncinya klek, nggak akan masuk. Ya, pukul. Nah, setelah masuk tuh ya, pasang pinnya. Untuk pemasangan pin ini juga, ini ada yang runcing dan ada yang tumpul. Yang tumpul letaknya di bawah, yang runcing di atas. Pakai tang, jepit, cekluk, masuk. Oke. Selanjutnya sama kayak tadi tekniknya, pukul. Pasang. Yang tumpul di bawah, yang runcing di atas. Jangan salah. Cekluk. Selanjutnya satu lagi. Set. Nah, ya. Aman, dan diusahakan ini bergerak nih. Mana obeng? Tuh. Semuanya. Oke. Nah. Ya, untuk yang normal nih, kampas ganda dengan rumah kampas ganda, di bagian besinya ini lebih tinggi kampas ganda dibanding rumah besinya di bagian sini nih. Kalau tadi sebelumnya besi dengan kampas ganda lebih tinggi besi. Ya. Tentunya itu sangat tekor, kampas gandanya sudah tipis, nanti kurang respon angkatan awalnya. Tipis banget tuh. Kalau yang normal sekitaran 1 mili lah. Tuh, ada celah 1 mili. Oke, aman. Sekarang selanjutnya pasang ke bagian sini. Sekluk. Tuh ya. Ini bebas bolak-balik mangga. Gini bisa dan gini bisa. Nah, injek pakai kaki.
Nah, untuk pemasangan mur di bagian sini, ini ada yang tumpul dan ada yang runcing. Yang tumpul letaknya di bawah, yang runcing letaknya di atas. Ini pakai tangan dulu. Setelah masuk pakai tangan, langsung pakai kunci. Nah, ya. Ini selanjutnya kita kasih setempet. Ini agak banyak juga, nggak masalah di sini, karena seal-seal di bagian puli belakang ini masih bagus, supaya lebih awet lagi ke bagian bearing di bagian dalamnya. Kalau banyak setempetnya, ini nggak bakalan lumer keluar, karena di bagian bearing di sini ada seal di ujungnya. Di sini ini ada seal tuh, di bagian sini juga ada seal, di bagian dalam juga ada seal. Jadi tidak akan mungkin berantakan kalau sealnya bagus. Kalau masih bagus, ini juga masih bagus sealnya, masih aman. Nah, ini tinggal kita pasang aja nanti. Ini sudah selesai di bagian sini, oke? Taruh di sini. Nah, selanjutnya pasang seal kruk as. Nih. Untuk seal kruk as yang kode partnya KPB juga masuk. KPB, KZL masuk, K44 masuk, ya. Untuk pemasangan di bagian sini, ini kita gunakan bantuan pakai bekas minuman. Nih, pakai bekas aqua gelas, aqua minuman. Ya. Ini bertujuan supaya pas pemasangan tidak ngelipet di bagian pegasnya, di bagian pernya, bagian sini nih. Ini kita kasih lem tipis aja, jangan terlalu banyak-banyak, supaya lebih yakin lagi. Nah, pasang. Masukin, tuh, dorong, pakai tangan. Nah, tidak perlu dipukul, pakai tangan masuk. Pasang pinnya. Untuk pinnya juga di sini, ini ada yang runcing dan ada yang tumpul. Yang tumpul letaknya di dalam. Pas, mantap. Selanjutnya pemasangan lumah roller atau puli primer. Nah, ini pakai K44 yang ori. Karena untuk K16 juga di bagian lumah rollernya menggunakannya K44. Oh, tak. Oh, berem putih mau hidung putih ya, geng. Lain handsome, Dexton mah kosong. Nah, tuh. Nulit nu gede mah beak aya nulitik doang. Ya. K44. Ini ya juga, bawahnya juga K44 tuh. Ya. Ini kita kasih pelumas di sini, jangan terlalu banyak, sedikit aja.
Kita ini dulu, ada yang beli. Oke, kita lanjutkan nih. Ini di bagian rollernya yang ori KPB juga sama. Nah, untuk pemasangan roller di sini untuk jenis Honda nih, dan ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Yang terbuka tuh, yang tertutup, yang silau. Yang tertutup ini letaknya sebelah sini semua, sebelah kiri semua nih, sebelah sini nih. Nih. Klep. 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 Oli kayak enggak? Klep. Oli non jumbo. Klep. Oh, tinggal deh. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya pasang cam. Ini untung ininya nggak kena nih, nggak kemakan. Kalau kena di bagian ini, di sininya dalam, misalkan di sininya ngerel, ini harus diganti. Kalau misalkan kena ini nggak kena, alhamdulillah. Kalau kena nanti ke bagian roller nggak awet. Karena di sini ada kayak sentrifugal, roller naik turun, ya. Kalau di bagian yang rusaknya pas naik, gaceluk, dia nggak gajeluk. Nantinya rollernya tidak awet. Ini masih bagus, aman. Slidernya, slider diganti nih, karena sebelumnya sudah kocak. Karet bantalan rumah roller sini. 1, 2, 3 biji. Sekarang pasang. Klep. Nah, selanjutnya bosing. Ini bosingnya aman, masih bagus. Yang ada ulirnya ini di dalam sana. Klep. Setelah kayak gini, ini kasih stempel di bagian sini untuk menghindari resiko kemacetan di bagian bosing. Ya, bosing. Biasanya macet di bagian bosingnya. Nah, setelah kayak gini, ini tinggal masukin doang. Cekluk, beres. Selanjutnya pibel. Pibel masih bawaannya K16 pasang. Klep. Sini ada ring tebel nih, tuh. Oke, tuh. Ada yang runcing dan ada yang tumpul. Yang runcing letaknya menghadap keluar, yang tumpul letaknya menghadap ke dalam. Celep. Nah, untuk kipas pulinya ini masih bagus. Lawan celaan. Sini ada ring. Mur 22. Yang ada catnya letaknya di luar. Nah, sekarang pasang puli sekundari. Set. Ini. Set. Set. Ini sudah kita kasih stempel tadi. Nah, selanjutnya pasang mangkok. Oke. Selanjutnya pasang ring. Cekluk. Selanjutnya pasang mur 19 yang ada catnya di luar. Cekluk. Ini tinggal kita kencangkan. Kasih sempet sedikit aja di sini. Nah, selanjutnya pasang ini. Silo-silo. Ini kasih stempel di sini. Ada ring tipis, pasang ring dulu.
pasang ini. Nah, ini diengkol dulu, dapat setengah kayak gini. Seret. Nih. Ini per masukin ke sini. Nah, setelah masuk segini, engkolan dilepasin. Dia akan ketarik ke dalam dengan sendirinya. Tuh. Oke. Sekarang kita pasang. Silo ya di sini. Dari sini aja lah silo. Nah. Sekarang kita pasang. Di sini ada bosing satu. Nih bosingnya nih. Oh. Ini satu. Dan di sini satu nih. Nempel di sini ada tuh. Pasang. Yang panjang beda di sini satu, semuanya sama. Gobengnya tuh. Apa salah dan dosaku sayang? Kita sudah tahu buang-buang. Casan? Beda gede casan nak? Coba cek. Di kamar kayak bu. Casan. Bepuk atas segala ni. Apa jing lobet baik dong majikom. 2 poin je tu cas sih. 2 poin bisa baik. 2 poin. Buat apa seminggu tu je lah. Pasang oli garden. Pencengkeun motorna guys. Dengarkan. Tahu sih. Sekarang pasang oli mesin. Modalin lah. Semoga cinta kita kekal abadi. Oh, ngestus di tadi ya netes. Iya. Netes. Padahal kering. Nih ini juga, ini kayaknya bentar lagi motor ini akan mogok nih. Ya. Ini
bentar lagi pasti mogok mati motornya ini. Ntar kita kasih tahu nih, karena dari segi fisiknya udah ada ciri-ciri mau mogok, mau mati. Biar dari kabel, kelemahan Honda Scoopy. Tuh, dari kabel ini. Ini menggeser ke bagian filter udara, lama-lama dia putus kabelnya. Kita zoom nih, rapat banget. Tuh, rapat banget tuh, ya. Tutupan mulai tanah. Ya, Keng, geser dulu, Keng. Biasa nak coba geserkan, bukakan. Nah, nunggu geser karena filter udara. Nah, tuh. Tuh ya, udah ada luka. Bentar lagi dia pasti tembus. Tuh. Tuh ya. Ini jika teman-teman mempunyai kendaraan motor Honda Scoopy, ya, jika tiba-tiba mati, ini bisa lihat di bagian sini. Atau sebelum menunggu mati bisa teman-teman cek lah di bagian sini. Sebelum terjadi mogok di perjalanan, ini kalau lebih amannya diikat pakai tali parasi, Keng. Jadi dibuat spasi, ada spasi di sini. Nah, segini diikat ke sini. Kalian pakai ripet. Pokoknya harus ada spasi, jangan menempel dengan filter udara. Sering saya jumpai untuk jenis motor Honda Scoopy, kabelnya putus. Nah, segitu cukup. Nah, pokoknya dibuat spasi aja kayak gitu, jangan sampai nempel. Kalau menempel karena getaran dia lama-lama kegesek, putus kabelnya. Ini kita potong nanti, guntingin udah. Nah, sekarang kita nyalakan depan, Keng. Nih ya, untuk dari segi lagi menyala nih, untuk memponis bahwa kampas gandanya sudah tipis dan masih tebal bisa terlihat dari sini nih. Saat kita posisi stasioner, kalau kampas gandanya masih bagus, masih tebal, saat posisi stasioner langsam kayak gini, roda belakang berputar ya sedikit. Itu menandakan kampas ganda masih jos, masih mantap karena kampas gandanya baru. Coba kalau misalkan rodanya saat stasioner kayak gini tidak berputar kayak gitu rodanya, itu menandakan bahwa ciri-ciri kampas ganda sudah mulai menipis, bahkan sudah tipis. Kalau sampai diem tidak berputar kayak gitu tuh, itu menandakan kampas ganda sudah tipis. Oke. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk yang punya motor ini, apa saja yang sudah kita perbaiki, apa saja yang sudah kita ganti, bisa lihat videonya ini, di video ini ya. Karena kita di sini tidak mau ada kesalahpahaman. Ya, apa aja yang diganti, apa saja yang tidak diganti, apa saja yang diperbaiki dan apa saja yang tidak diperbaiki. Ini bekas-bekasnya juga nanti kita kumpulin, kita kasih ke yang punya motor. Oke. Ya. Wadahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.